Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saudaraku, dalam minggu ini saya ingin bagikan tentang keindahan daripada murah hati. Saya percaya bahwa inilah salah satu daripada karakter Tuhan kita Yesus, yaitu murah hati. Bapa kita di sorga murah hati. Kita bisa ada, kita bisa diselamatkan, itu karena kemurahan hati Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam minggu ini saudara, kita akan belajar segala aspek daripada murah hati. Hari ini kita bahas tentang tanda-tanda, ya kan, untuk kita bisa mengetahui kita berlaku murah hati. Saya percaya saudara diberkati lewat doa, pujian, penyembahan juga. Saya percaya saudara yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Ada satu terobosan mujizat keuangan terjadi. Pemulihan Tuhan akan kerjakan. Mari saudara siapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di menara doa. Kami ingin Tuhan merendahkan diri kami. Ya Tuhan, berdoa, mencari wajah-Mu. Dan kami ingin duduk di kaki-Mu, mendengarkan perkataan-Mu. Ubah kami Tuhan. Turunkan berkat-Mu dan pengurapan-Mu buat setiap kami. Sementara kami naikkan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Biarlah semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang sakit disembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan semua yang terikat Tuhan lepaskan. Ada satu terobosan mujizat terjadi. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari dari awal katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
Terima kasih. Oh, makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sekali lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu
Bless the Lord, Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari angkat tanganmu Samaria. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari Samaria. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Worship your holy name. I 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 worship. Oh ya laba. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Di tahun 2022 ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami. Kami mau melihat dari bulan Januari ini Tuhan. Sepanjang tahun kami akan melihat ada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan mengikuti hidup kami dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, dari jam ke jam. Bapa, dalam nama Yesus, kami katakan tahun 2022 ini menjadi tahun kemurahan Tuhan. Tahun kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tahun kasih dan kelimpahan-Mu ya Tuhan terjadi atas hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, beri kami ya Tuhan hati ya Tuhan yang bisa bermurah hati ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa dalam nama Yesus untuk menjadi orang-orang yang bisa memiliki sikap yang murah hati, berpikiran murah hati, berkata-kata murah hati ya Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, urapan-Mu turun buat setiap kami. Urapan-Mu turun buat kami. Urapan kasih. Urapan kasih-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami ya Tuhan punya murah hati, maka Engkau akan melihat ada kasih dalam tindakan kami. Ya Tuhan, kasih dalam tindakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Ketika kami takut, biarlah Tuhan beri kami Tuhan hati yang percaya. Ketika kami takut, beri kami hati yang bisa percaya. Ya Tuhan, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika kami ya Tuhan lemah, ya Tuhan tubuh kami lemah, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesegaran. Ya Tuhan, ketika ya Tuhan kami kecewa, Tuhan pulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami kekurangan, biarlah Engkau memberikan jalan keluar buat tiap kami. Tuhan, cukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Bapa, kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuh beri ya Tuhan, turunkan kemurahan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu Yesus. Tuhan, biar Engkau menumpahkan tangan-Mu ya Tuhan ke atas kepala anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga ya Tuhan ada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan turun atas hidup mereka pribadi, keluarga ya Tuhan, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami lihat kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah melihat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan, tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa saat ini secara khusus. Semua anak-anakmu yang takut Tuhan berikan ya Tuhan hati yang percaya. Anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan. Sembuhkan anakmu yang sakit ini Tuhan. Aku ya Tuhan mengasihi mereka. Aku rindu mereka sehat, segar Tuhan, umur yang panjang. Mereka bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka. Tuhan memberkati hubungan ya Tuhan, keluarga kami. Anak-anakmu Engkau memberkati keluarga mereka. Ya Tuhan, pernikahan mereka, masa depan anak-anak daripada keluar jemaat-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan. Berikan Tuhan pekerjaan, karir Tuhan. Cita-cita mereka ya Tuhan, studi mereka, pelayanan Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan. Terima kasih, kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami butuh kemurahan-Mu, kesabaran-Mu ya Tuhan. Kasih sayang-Mu ya Tuhan buat tiap kami. Pelihara anak-anak-Mu ini Tuhan, pelihara mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya Engkau dengar doa kami Tuhan. Besar anugerah berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan terima kasih.
untuk hadirat-Mu, untuk pengurapan, untuk kemurahan dan kebaikan-Mu buat kami. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Tuhan sedang melakukan satu mujizat dan terobosan atas kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Aku tahu, aku mengerti Engkau mengasihi daripada anak-anak-Mu ini semuanya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini atau sepanjang minggu ini saya akan bahas tentang murah hati. Nah hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu apakah tanda-tanda daripada murah hati itu. Saudara, dalam Matius 5 ayat 7 ini salah satu daripada khotbah Yesus di Bukit Sabda Bahagia. Yesus berkata begini saudara, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi waktu saya renungan, saat teduh, berdoa, nyembah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan untuk minggu ini Tuhan mau kami belajar apa? Tuhan mau bicara apa? Minggu yang kemarin kami belajar tentang kisah Yunus, kitab Yunus yang sungguh-sungguh memberkati kami Tuhan. Dan Tuhan bukain untuk minggu ini apa? Tuhan bilang, coba kamu belajar tentang murah hati. Kenapa? Saya dapatkan pengertian begini. Di sepanjang tahun 2022 akan menjadi tahun yang jauh lebih baik dari tahun 2021. Saudara percaya katakan amin. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik dari 2021. Apabila kita, saudara Kristus, berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita harus jadi lebih baik. Dalam hal apa? Dalam segala aspek. Kalau kita ingin tahun ini akan menjadi lebih baik, dimulai dari diri kita. Nah kan, apa sih yang harus kita bangun? Kita tahu bahwa ciri yang menonjol daripada sifat Allah, yaitu sifat Bapa kita adalah, Bapa itu adalah murah. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapakmu yang di surga adalah murah hati. Kenapa kita harus murah hati? Yesus jelaskan, saudara Kristus, kalau kamu murah hati, kamu akan beroleh kemurahan. Saudara, apa itu kemurahan? Nah ini yang paling kita harus mau pelajari, ya saudaraku. Karena apa yang kita beri, itu yang akan kita terima. Tuhan mau ajar kepada kita satu hukum sebenarnya, yang saya sebut sebagai the law of direct return. Jadi hukum ini bicara tentang apa yang kita beri, itu kita akan terima. Kalau kita suka mengkritik orang, saudaraku, maka kita akan menerima kritikan keras dari orang lain. Kalau kita suka berlaku ramah kepada orang lain, kita akan mendapatkan perlakuan yang ramah sama orang lain. Ya, kalau kita murah hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Katakan amin saudara. Kemurahan tuh lawan kemurahan tuh kesulitan. Murah sulit kalau menurut saya. Ya saudara, ini yang paling penting hidup kita, saudara. Nah, coba kita pikir, saudara, coba kita mulai berpikir, ya kan? Kira-kira apa cara yang paling tepat, terbaik untuk kita bisa memperlakukan orang lain sehingga kita punya hubungan yang baik dengan orang? Apa saudara? Berlaku murah hati, katakan amin. Jangan kejam, tapi murah hati, katakan amin. Nah ini saudaraku, berlaku murah hati. Ini cara perlakukan orang supaya kita bisa punya hubungan yang baik. Saudara Kristus, apakah artinya murah hati? Murah hati adalah apa? Kasih dalam tindakan. Katakan amin. Kasih dalam tindakan. Jadi saya melihat karena kasih dalam tindakan, murah hati dan kasih dalam tindakan. Jadi orang yang bermurah hati, saudaraku, adalah orang yang tidak cuma sekedar kesian. Jadi saya tulis berlaku murah hati ini lebih dari sekedar sikap. Lebih dari sekedar merasa kesian. Tapi bertindak dengan apa? Murah hati.
Katakan amin saudaraku. Nah, ada 3 tanda untuk mengetahui bahwa kita ini berlaku murah hati. Ada 3 tandanya saudaraku. Nah, kita akan melihat saudara, kalau kita berlaku murah hati artinya apa? Kalau kita mau dapatkan kemurahan dari Tuhan, 3 hal ini yang akan kita terima. Bagaimana kita memperlakukan orang, demikianlah Tuhan akan memperlakukan kita. Saudaraku, itu namanya itu namanya golden rule. Saudaraku, gimana caranya? Ini yang saya terus renung. Dalam hidup saya hanya ingin minta, Tuhan, aku butuh kemurahan-Mu. Karena kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Tadi kita nyanyikan lagu itu. Katakan amin. Nah, gimana caranya? Tanda bahwa saya ini seorang yang akan mendapatkan kemurahan sepanjang tahun 2022. Atau sepanjang hidup saya. Atau saya bisa berkata seperti Daud di dalam Mazmur 23, kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kita akan dapatkan ini saudaraku, apabila kita berlaku murah hati. Apa tandanya? Saya murah hati. Tandanya adalah yang pertama, kalau saya berlaku sabar. Katakan sabar. Berlaku sabar, katakan. Berlaku sabar terhadap siapa? Mereka yang menjengkelkan kita, yang kelakuannya aneh menurut kita, nyusahin gitu loh saudaraku. Sabar. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 katakan apa saudara? Sabarlah terhadap semua orang. Bukan cuma orang yang baik kita mau sabar. Bukan cuma orang yang kita suka. Saudara, bukan cuma mama cucu kita sabar. Ya, biasanya opa oma sabar sama cucu. Tapi tidak sabar sama orang tuanya si cucu kita ini, anak. Ya kan? Nah, itu sering kali. Tuhan bilang sabar dengan apa? Semua orang. Nah, bagaimana caranya kita dapat berlaku sabar terhadap orang-orang yang khususnya yang aneh, menjengkelkan kita? Saudaraku, ini yang harus kita dalemin. Karena kita mau butuh kemurahan. Saudara mau dapatkan kemurahan Tuhan? Saudara dapatkan kemurahan Tuhan lewat orang-orang sekitar kita. Saudara mau? Katakan amin. Saudara tulis di live chat, aku mau hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Nah, caranya gimana? Saudara, saya harus berlaku sabar sama orang yang menjengkelkan kita. Setiap kita pasti punya orang-orang yang menjengkelkan. Setiap kita pasti punya atau pernah punya lah saudaraku. Semua itu tergantung daripada mindset kita, paradigma kita. Kalau kita bilang orang menjengkelkan ini, ya kan, tidak masalah. Dia tidak masalah buat kita. Kalau itu jadi pikiran, itu akan kepikiran buat kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya itu kita nggak kesel terus, nggak jengkel terus. Kita harus berlaku sabar, saudara. Nah, masalahnya gimana mau sabar, Pak Sabta, untuk sama orang yang nggak jengkel. Saya bicara jengkel, bicara kesel. Saya jadi teringat saudaraku dengan istilahnya nenek mertua saya. Jadi mama mertua punya mama. Satu hari waktu dia ulang tahun, saya lupa ulang tahun udah 90-an. Karena dia meninggal tahun 96 tahun. Umur 90 masih bisa jalan sendiri naik kereta. Dari Jakarta ke Klaten saudaraku. Ke Jawa saudaraku. Dia bisa naik. Dia masih sehat orang itu. 96 meninggal. Meninggal juga seperti kayak ya meninggal gitu aja, doa, mandi, doa, selesai. Waktu diulang tahunin saudara, nggak tahu saya lupa 90 95 waktu itu ada hamba Tuhan tanya di pestain, ditanya apa yang membuat ibu kok bisa panjang umur sampai umur 90-an ini, sehat, nggak sakit, ya kan? Dia cuma jawab satu, aku nih dari muda tidak mau jengkel, tidak mau kesel, tidak mau nyimpen, gak mau marah-marah. Dari situ sudah, oh apa penyebab, bagaimana kita mau bisa sabar sama orang yang menjengkelkan kita. Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar, apa saudara? Besar pengertiannya. Baca yang keras sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan apa? Kebodohannya. Artinya apa di sini? Saudara,
kita harus berpikir dengan pikiran apa? Kasih. Karena murah hati adalah kasih dalam tindakan. Jadi maksudnya apa? Kita harus belajar mengerti apa yang melatar belakangi kelakuan daripada orang yang menjengkelkan itu. Karena di balik setiap kelakuan aneh yang menjengkelkan, yang melukai, yang menyakiti kita, saudaraku, dari orang itu, pasti di balik itu ada perasaan-perasaan yang apa? Yang terluka hati, kesepian, depresi, cemas. Pokoknya dia ada masalah dengan diri dia. Nah, kalau kita bisa melihat saudara dengan kacamata kasih, yaitu murah hati, dengan paradigma kasih, yaitu murah hati, saudara, kita bisa ngerti, oh dia begini, dia ngomong begini, dia melakukan ini karena di balik ini dia begini. Tugas saya dipanggil Tuhan, saya ditugaskan Tuhan untuk apa? Mendoakan, menolong dia, memulihkan dia, menyembuhkan dia, menerima dia, mengerti tentang dia. Katakan amin. Mau saudara belajar murah hati? Kalau kita bisa sampai ke level ini, saudaraku, maka kemurahan Tuhan turun dalam hidup kita. Katakan amin. Kadang-kadang kok susah benar ya. Beberapa orang bilang, susah benar ya saya untuk mau dapat ini, dapat itu, mau ke sini, mau ke situ, mau jadi ini, jadi itu. Kayaknya ada aja hambatan. Kenapa ya? Coba cek hatinya. Pikiran, ada kasih dalam tindakan, murah hati. Mungkin nyimpen terus jengkel sama semua orang. Ketika kita lepas dari kejengkelan, lalu kita belajar untuk mengerti orang-orang yang menjengkelkan ini. Ya kan, oh Tuhan panggil saya seperti Tuhan panggil Yunus ke Niniwe. Itu orang yang jengkel kan ini buat Yunus. Oh Tuhan panggil saya untuk apa? Bersyafaat buat dia. Menguatkan dia, menyemangati dia, memulihkan dia. Bukan tugas saya untuk menghakimi dia. Katakan amin. Untuk membenci dia. Tapi tugas saya adalah untuk melayani dan memberkati dia. Kalau ini sudah ini yang namanya berlaku murah hati di sini, saudaraku. Roma 15 ayat 7 katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan. Kita ini kalau mau dihitung-hitungin saudara, kita ini juga orang yang menjengkelkan, saudaraku. Di mata Tuhan tuh kita jengkelin pastinya. Dablek mungkin di mata Tuhan. Tapi ya Tuhan sabar sama kita. Dia terima kita apa adanya. Tuhan bilang, makanya firman Tuhan katakan, sebagaimana Tuhan menerima kamu yang tidak sempurna, yang banyak kelemahan. Sebagaimana Tuhan bukan cuma menerima kamu, berkatin kamu, angkat kamu terimalah orang-orang ini. Itu namanya murah hati. Katakan amin. Kita berlaku murah hati dengan apa? Menerima orang lain apa adanya. Kita gak cepat mengkritik, menghakimi, ngatain. Kita ngerti bahwa orang terluka cenderung apa? Melukai. Tugas kita sembuhkan luka dia. Supaya ya kan tidak ada orang lain lagi yang dilukai oleh dia. Cukup kita. Katakan amin. Ya kan? Bukan kita menghasut orang lain untuk benci orang itu. Supaya orang ini gak dilukai sama ini. Tapi kita harus doakan, sembuhkan dia. Saudara, katakan amin. Dan kita harus ngerti bahwa Tuhan panggil kita. Tuhan perintahkan kita untuk menerima satu yang lain. Dengan cara apa? Melayani dan memulihkan. Katakan amin. Setiap kali saya khotbah ini, sebenarnya Tuhan sedang mau bicara untuk saya. Ayo Sabta, kamu butuh kemurahan yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Kamu butuh anugerah lebih besar lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu, level kemurahan hatimu naik. Khotbahkan ini. That's all. Karena kalau saya khotbah, saudara, orang bisa dengar, belum tentu orang mau lakukan.
Ada juga orang yang tidak mau dengar dan tidak mau lakukan. Tapi paling tidak kalau saya khotbahkan, untuk saya dengar dan saya lakukan. Kalau Anda orang yang mau dengar dan mau lakukan, orang itu akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Jadi semakin tua saya, semakin berumur, tambah-tambah. Saya sebagai hamba Tuhan. Jadi saya punya paradigma itu mulai bergeser dan berubah. Bagian saya menyampaikan firman dengan kasih, apa adanya, murni. Kita kembalikan ke orang seperti Tuhan juga bicara firman. Tuhan berfirman pada manusia. Manusia bisa dengar, bisa lakukan. Manusia tidak dengar, tidak lakukan. Buat Tuhan ya konsekuensinya nanti. Kalau kamu dengarkan, kamu lakukan, kamu diberkatin. Itu ya Tuhan ngomong. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, Yesus bersabda bagaimana? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah. Saudara dan saya akan berbahagia kalau kita berlaku murah hati. Kenapa kita gak bahagia? Coba cek. Mungkin kita ini terlalu kejam. Kita gak murah hati. Kalau kita berlaku murah hati, maka hal itu kita bisa tunjuk, kita tahu. Aku sudah berlaku murah hati dan aku akan dapat kemurahan kalau aku sabar. Dengan siapa? Bukan orang yang kita sayangi saja. Tapi kita mau sabar sama orang-orang yang menjengkelkan kita. Yang nyusahin. Yang jegal. Yang ngatain, gosipin. Ya, aku mau sabar. Kemurahan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Kedua, apa tandanya saya sudah berlaku murah hati? Pertama, saya sabar sama orang yang menjengkelkan. Tanda kedua adalah saya akan mudah mengampuni orang yang bersalah sama saya. Itu tanda saya murah hati. Ketika orang bersalah dan mengecewakan kita. Coba pertanyaannya ada dua nih. Saya ada pemikiran dua ini saya tulis. Coba saudara dengarkan baik-baik. Apakah kita akan memakai kesalahan orang itu untuk membenarkan perilaku kita yang buruk? Kedua, apakah kita memakai kesalahan orang itu untuk memeras demi keuntungan diri kita? Kita pegang nih kesalahan, aku tahu nih kartunya. Ya kan? Aku akan peras, aku akan ancam dia untuk keuntungan saya. Aku tahu belangnya dia nih. Apa kita seperti itu? Itu bukan murah hati. Karena kasih menutupi apa? Segala kesalahan. Menutupi apa? Mengampuni. Sudah nggak bisa. Aku nggak akan buka. Saya bisa mengerti ini orang murah hati. Katakan amin. Gak ngomong kemana-mana. Bongkar biar dia malu. Biar dia kena. Karena kan kalau kita tidak mengampuni, kita ingin menghukum dia. Di mana tidak ada pengampunan, di sana ada penghukuman. Katakan amin. Di mana ada penghukuman, di situ ada penderitaan. Jadi kita senang dia menderita. Karena kita sudah disakiti. Saudara bisa mengerti sini? Katakan amin. Saya pernah dengar saudara kesaksian tentang seorang pria. Di mana istrinya pernah melakukan keputusan yang salah. Soal uang lah, saudaraku. Ya kan? Dan bertindak bodoh dalam 6 bulan pertama usia pernikahan mereka. Jadi istrinya udah berkali-kali minta maaf dan menyesali perbuatannya. Tetapi pria ini tidak mau maafkan istrinya. Bukan cuma tidak maafkan, tapi dia simpan kesalahan istrinya. Pria ini terus-menerus mengatakan kesalahan istrinya sama istrinya itu. Dia ngomongin terus. Kau gini-gini. Terus dia omong. Istrinya dibangkit-bangkit. Dan pria ini memakai kesalahan istrinya. Saudara. Untuk apa? Untuk membenarkan perilakunya yang buruk. Kau ini ngomong segala macam. Jadi dibikin tuh untuk ancam, untuk lemahkan. Pria ini punya dasar untuk terus dia lecehkan istrinya. Saudaraku, bertahun-tahun kemudian, setelah si istri ini merasa sudah cukup waktu, lalu suatu hari istrinya tinggalkan dia.
Saudaraku, dalam Kolose 3:13 itu berkata begini. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, maka seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara mau dapatkan kemurahan Tuhan sepanjang tahun ini? Katakan amin. Kalau mau, mari kita belajar untuk berlaku murah hati. Apa tanda kalau kita sudah berlaku murah hati? Kita mau mengampuni orang yang bersalah sama kita. Saudara, coba kita pikir baik-baik saudaraku tentang pengampunannya. Ini unik. Pengampunan tuh unik dan menarik. Kenapa saudara? Coba kita pikir, kalau kita jujur ya. Kita mau jujur di hadapan Tuhan sama diri kita. Begini saudara. Kalau kita salah, kalau saudara salah, kita tuh senang kalau diampunin, menerima pengampunan. Setuju gak saudara? Tulis, katakan amin. Iya, saya setuju. Ya kan? Kenapa? Karena kita merasa memang begitulah yang sebenarnya. Kita berpikir memang sudah seharusnya aku diampunin. Kenapa kita minta diampunin dari kesalahan kita? Supaya kita tidak dihukum. Kenapa tidak mau dihukum? Karena kalau dihukum tuh sakit, menderita. Kita mau apa? Ampuninlah aku. Tetapi saudara, sebaliknya, kita itu sulit benar. Saudaraku, ketika kita harus memberikan pengampunan kepada orang lain, saudaraku, kita merasa bahwa nggak adil itu, nggak adil. Kita tidak bersedia mengampuni karena apa? Karena kita mau menuntut apa? Keadilan. Ini benar-benar ini berlaku dalam hidup kita sehari. Kita nggak usah lihatlah di media sosial, di masyarakat Indonesia sekarang. Nggak usah, kita lihat diri kita. Saudara, ini unik. Memang lebih mudah untuk mengkritik daripada berlaku simpati. Lebih mudah nunjuk dengan jari daripada ngulurin tangan untuk ngangkat. Tetapi Tuhan memberikan kita panggilan dan penugasan. Untuk apa saudara? Berlaku murah hati kepada orang lain. Dengan cara apa saudara? Mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Katakan amin. Katakan amin. Prinsip dalam hidup kita. Dalam hidup saya, kalau saya salah, pertama saya akan mau Tuhan ampuni aku Tuhan. Beri aku kekuatan untuk tidak mengulangi lagi. Kalau aku salah sama seorang, aku akan coba untuk berkata, maafin saya minta dimaafkan, saya mohon diterima. Tapi kalau ada orang lain salah, saya secepatnya berdoa sama Tuhan, beri saya kekuatan untuk mengampuni dia. Dan saya akan ampuni, saya akan berkati orang itu. Dalam doa saya, sekalipun orang itu tidak minta maaf. Supaya apa? Supaya saya bisa hidup dalam kemurahan. Kalau saya bersalah kelak, ketika aku datang ke dia, diampuni aku. Katakan amin. Katakan amin. Secepat itu, tidak perlu. Apalagi orang itu datang udah minta maaf. Saya tidak akan pernah mau ngomong kalau orang udah datang minta maaf. Kau usah minta maaf sama aku, minta maaf sama Tuhan. Wah ya hebat. Soalnya Tuhan itu bawahan kita kali. Kelihatannya sih rohani, tapi sih nggak rohani banget yang kayak gitu. Bilang aja nggak mau ngampunin. Kan gitu intinya. Kan sekarang banyak orang tuh ngomong pakai bahasa-bahasa yang, ya kan. Saudara, ini yang kita tuh butuh. Saudara, ketika orang bersalah dan datang kepada kita minta dimaafkan, minta diampuni. Ini orang, sekalipun dia kaya, dia berpangkat, kalau dia datang udah minta maaf. Ini orang lemah. Ketika kita menolong orang lemah, membantu orang lemah, kita sedang memiutangi Tuhan. Hati katakan amin. Ketika kita lemah, kita berseru sama dia. Karena dia berutang sama kita, dia pasti tolong kita. Orang lemah itu bukan cuma orang gak punya duit. Bisa juga orang kuat yang banyak duitnya. Dia sedang berlaku salah sama kita. Dan dia bilang, maafin aku. Ketika kita berkata, aku maafin. Gak apa-apa, aku juga sering buat salah. Wah, keren itu saudaraku.
ketika kata-kata kita mengandung yang namanya kasih karunia atau anugerah kepada orang lain, maka kemurahan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Yesus bersabda apa? Tuhan berfirman apa saudara? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena, ya kan saudara apa? Mereka akan beroleh kemurahan. Kita akan berbahagia kalau kita berlaku murah hati. Saudara, kita akan berbahagia kalau kita berlaku murah hati. Kita berlaku murah hati. Yang ketiga dengan cara apa? Dengan kedua apa? Memaafkan. Yang ketiga saudaraku, apa tandanya saya berlaku murah hati? Tanda yang ketiga, saya ini murah hati kalau saya mau membantu memulihkan mereka yang apa? Yang lemah, yang terluka, yang membutuhkan pertolongan. Katakan amin. Katakan amin. Ayo saudara pikirkan ini. Ya kan, meningkat. Sabar sama orang yang aneh, jengkelkan. Tapi dia gak buat salah sama kita. Cuman aneh tapi jengkel kita. Saudaraku, ya kan? Pernah gak saudara duduk duduk di belakang saudara? Duduk di mana aja dah. Mungkin di pesawat, atau di bis, atau bahkan di gereja. Di belakang saudara yang duduk tuh nendang-nendang kursi saudara. Itu kan jengkelin banget saudaraku. Ya dah. Nah gimana caranya saudaraku? Saya tuh pernah kayak jengkel banget itu. Punya pengalaman itu saudaraku. Ini orang gak salah, cuman jahil. Ini aneh kalau menurut saya kan. Saya cuma bilang tolong bisa gak didorong-dorong kayak begitu. Saya bilang gitu. Saya cuma bilang aja maaf bisa gak dulu. Kayak ganggu gak enak gitu. Goyang terus. Udah di pesawat lagi goyang terus jadinya kan. Dia diam aja, nanti dia goyang-goyang. Ya sudah, mungkin dia emang kurang kerjaan kali kan. Udah pikir gitu aja, orang kerja ngapain lagi kita mau ribut sama orang kayak gitu. Itu kan dia enggak itu kan. Tapi ada orang-orang yang memang langsung buat salah, kita harus ampunin. Yang ketiga, ada orang-orang, ini meningkat lagi nih, yang memang dia lemah, dia terluka, dia membutuhkan pertolongan. Nah, kalau kita berlaku murah hati, kita coba. Bukan cuma kesian ya, udah tinggal. Enggak. Coba kita baca Amsal 3 ayat 27. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Katakan amin saudara. Berlaku murah hati adalah bertindak untuk apa? Menolong orang. Katakan amin. Saat kita lihat ada orang sekeliling kita yang lemah, yang terluka, yang butuh pertolongan, kita tidak hanya merasa kesian seharusnya, tetapi kita coba mikirkan tindakan apa yang kita bisa buat untuk menolong dia. Tindakan yang paling sederhana adalah apa saudara? Ya doakan dia. Saudara, atau pikirkan kira-kira apa mungkin dia membutuhkan untuk dikenalin dengan seseorang, dibukakan jalan, atau didoakan dia, atau apapun saudara. Atau mungkin saudara harus bantu dengan apa? Dengan uang. Katakan amin. Mungkin dia butuh, kita ini loh, saya cuma bantu sekian. Kalau bisa bantu utuh. Wah, itu namanya murah hati. 1 Yohanes 3, 17-18 katakan, barang siapa mempunyai apa? Harta duniawi, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini firman ini nusuk hati. Jangan ngomong baik, jangan ngomong saja, tapi bertindak katanya. Tunjukin dengan perbuatan dalam kebenaran. Saya ambil quote saudara. Ini moto daripada seorang pendiri daripada gereja Metodis. Namanya saudara John Wesley. Saudara, dia punya moto hidup. Saudara, yang kita boleh belajar dari dia. Saudara, ini orang yang luar biasa saudara. Dia berkata begini, do all the good you can. Lakukan apapun yang kamu bisa lakukan, perbuatan baik.
by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can. Saya sengaja nggak terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara, supaya lebih pas kata-katanya. Ini keren banget. Intinya gini, saudara, dia ngomong, lakukanlah perbuatan baik sebisanya kamu lakukan. Dengan cara apapun, lalu dimanapun, kepada siapapun, sepanjang kamu dapat lakukan itu. Waduh, ini yang namanya hidup berbuah lebat. Katakan amin. Saya dorong, karena ini panggilan kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, yaitu apa? Berbuat baik. Saya yakin kita bisa berbuat baik kalau kita pernah berpikir baik. Kalau kita nggak pernah berpikir baik, sulit untuk kita berkata baik lalu berbuat baik. Untuk bisa berbuat baik, berkata baik. Untuk bisa berkata baik, harus berpikir yang baik. Katakan amin, saudara. Itu dimulai dari pikiran dulu. Untuk bisa melakukan satu tindakan yang baik, saudaraku, dengan cara apapun, ya, untuk bertindak baik kepada siapapun, dimanapun, sebisa-bisanya untuk lakukan hal itu. Kalau kita lihat ketika Tuhan ditanya, ya kan, siapakah sesama kami manusia itu? Ya kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya kan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesama manusia? Ya kan, lalu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang apa? Orang Samaria yang baik hati. Diceritakan bahwa ada seorang pria itu dirampok, ya, dikebukin dan terluka, dilempar ke pinggir jalan. Dia nggak bisa buat apa-apa, nggak berdaya. Ada dua orang Lewi dan imam, saudaraku, ya kan? Itu datang lewat. Dia cuma lihat aja. Dia lihat, saudara. Dia lihat. Ya, saya pakai kata-kata saya begini. Oh, sorry. Iya, kamu susah ya. Kamu butuh pertolongan, tapi aku nggak mau ikut-ikut lah. Kamu mau terlibat. Aku sibuk. Padahal saudara itu dijelaskan dia dari Yerusalem menuju Yeriko loh perjalanannya. Bukan mau ibadah sebenarnya. Saudara udah selesai. Tinggal nyebrang. Padahal dia habis ibadah. Kenapa gak berbuat baik dua-dua ini? Tapi ada seorang Samaria. Kenapa Tuhan bilang Samaria? Kasih perumpamaan. Orang Lewi, orang imam ini Yahudi yang beribadah. Dibandingkan dengan orang Samaria. Orang Yahudi dan orang Samaria itu enggak. Orang Yahudi memandang orang Samaria itu rendah. Kenapa, saudara? Sesama orang Israel sebenarnya padahal, saudara. Karena orang Samaria tidak beribadah di Yerusalem. Saudaraku, ya kan? Dia berpikir itu beda. Tidak berbicara, kita juga tahu ada perempuan Samaria yang berbicara. Kok apa orang Yahudi mau bicara sama saya? Dia dianggap rendah lah, saudaraku. Tetapi kita lihat orang yang dianggap rendah, tapi ini orang ini tahu mengasihi sesamanya manusia. Yang terluka itu bukan orang Samaria, itu orang Yahudi. Orang Yahudi lihat orang Yahudi terluka, dia nggak mau tolong. Tapi ada orang, ya kan saudara, yang dianggap rendah oleh orang Yahudi, orang Samaria. Orang Samaria yang rendah ini, dia mau tolong orang Yahudi yang terluka. Saudaraku, apa yang dia buat? Dia ambil satu tindakan. Dia membawa orang Yahudi yang terluka ini ke penginapan. Dan tinggalkan sejumlah uang. Ya kan, dan minta kepada pengurus penginapan, ya kan, kamu rawat dia, ya kan, dan saya akan bayar semua biayanya. Saudara Kristus, ya kan. Jadi Tuhan mau bilang begini, saudaraku, diberkatilah, berbahagialah orang yang mau peduli untuk terlibat menolong orang lemah, terluka dan membutuhkan pertolongan. Katakan amin. Lakukan itu seolah-olah kita lakukan untuk Tuhan. Katakan amin, saudara. Bukan untuk, ya kan saudara, mencari followers. Bukan untuk mendapatkan likes. Sekarang nih manusia nih, kita ini ya saudaraku, udah karena dunia media sosial, internet, apapun yang kita ucapkan, kita katakan, kita mau saudara itu tayangkan supaya dapat apa? Follower dan likes. Tuhan bilang nanti kita akan kecewa lama-lama, karena follower itu bisa datang dan bisa pergi. Saudara Kristus, ya kan, itu akan, ya kan. Tapi kalau apapun kita lakukan, tapi kita lakukan semata untuk Tuhan, karena kita rindu Tuhan bentuk aku menjadi pribadi yang murah hati,
Saudara akan melihat upahnya adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Coba saya ingin renung sedikit lagi buat kita. Begini saudaraku, supaya kita gak gampang ngatain orang, nyalahin, menghakimi gitu saudara, merendahkan orang. Begini saudara, coba kita pikir. Pernah gak saudara merasa lemah? Lemah dalam segala aspek lah, saya gak bicara apa. Sakit, rasa sakit. Dan saudara butuhkan pertolongan, pernah gak? Saat kita lemah, kita sakit, kita butuh pertolongan. Saat itulah saat yang paling mungkin kita meragukan Tuhan. Saudaraku, saat itu paling kita bisa berkata bahwa di mana nih Tuhan? Aku sudah doa, tapi kok Tuhan tidak mendengarkan doaku? Apa Tuhan tidak peduli sama saya? Apa Tuhan itu tidak ada? Kita ragu biasanya. Karena kan pada waktu kita lagi susah, kita lagi sakit, yang kita pikirin siapa saudara? Diri kita. Pasti kita. Nggak pernah kita pikir yang lain, orang lain. Saudara, nah orang yang murah hati, saudaraku, ya kan kita harus belajar itu bisa melihat, menggeser. Karena untuk bisa sembuh, untuk bisa pulih, saudara, dan kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib adalah caranya apa? Tuhan mau kita tidak lihat diri kita di saat kita sulit, tapi belajar tuh lihat kebutuhan orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Ya itu bisa, itu kan ragu kalau terus lihat diri kita. Kalau kita memilih, kita pernah ragu. Saya juga pernah ragu. Iya. Kalau kita tidak pernah memiliki, gak pernah mengalami keraguan-raguan, kita gak pernah ragu. Hal itu berarti bahwa kita gak pernah merasa lemah, sakit, atau butuh pertolongan. Atau memang kita menyangkali diri aja, nggak mau ngaku. Soalnya kita bisa kan. Kalau kita merasa lemah, sakit, membutuhkan pertolongan, saya percaya saudara ngerti maksud saya apa. Saat timbul yang namanya keraguan dalam diri kita, saudara bayangkan apa kira-kira respon Tuhan sama kita. Kita ragu, kita takut. Saat kita takut, kalau kita takut kita nggak percaya dong. Kalau kita khawatir kita nggak percaya. Kita ragu kita nggak percaya. Ada firman katakan, saat aku takut Tuhan, aku mau belajar percaya. Saudaraku yang kasih Kristus, saya tuh nangkepnya begini ya. Waktu kita takut, kita khawatir, kita ragu, Tuhan tuh gak pernah datengin kita seperti kita datengin orang yang lagi ragu nih. Pernah gak saudara datengin orang yang lagi ragu, kita cerita, dia lagi mana Tuhan gini. Langsung kita ngomong sama dia, kita berdebat sama dia. Ya kan? Kita jelaskan bahwa Tuhan tuh ada, kamu harus percaya gini. Sambil kita seperti kayak bagaimana? Menghakimi dia. Gitu aja masa percaya. Atau mungkin kita mulai merendahkan dia. Masa sih kamu masih gini. Tuhan tuh gak gitu loh. Tuhan juga gak mau. Tapi perintah Tuhan sama kita. Karena dia bisa perintahkan kita. Yudas 1 ayat 22 saya lihat ayatnya gini. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang apa? Ragu-ragu. Mereka yang takut. Mereka yang khawatir. Ketika kita lihat saudara kita khawatir, takut, ragu. Tuhan tolong gak ya? Tuhan bantu gak ya? Tuhan bilang tunjukkan belas kasihanmu, tunjukkan kemurahan hatimu, kuatkan, doakan, semangati, bukan hakimi mereka. Karena Tuhan tidak lakukan itu buat kita. Ketika kita khawatir, kita takut, kita mulai ragu, Tuhan tidak marah sama kita. Dia akan kirim orang atau dia buat Roh Kudus untuk menguatkan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ketika mereka lemah, sakit dan membutuhkan. Itulah tanda saudara saya kita hidup murah hati. Katakan amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Kita akan berbahagia kalau kita murah hati.
Kita akan berbahagia kalau kita berlaku murah hati. Kita akan berlaku murah hati kalau kita membantu memulihkan orang-orang yang lemah, yang terluka, yang membutuhkan pertolongan. Katakan amin. Saya ingin saudara pesan ini, ya, biarlah kita renungkan sama-sama, kita pikirkan, kita doakan, dan minta Tuhan, beri aku bisa melakukannya. Aku mau jadi orang yang berlaku murah hati karena aku ingin melihat tahun 2022 ini menjadi tahun kemurahan Tuhan buat saya. Katakan amin saudara. Mari kita akan tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Supaya kami bisa, ya Tuhan, memiliki kasih dalam tindakan, yaitu murah hati. Tuhan, biarlah kami bisa sabar terhadap orang-orang yang menjengkelkan. Kami menjadi orang-orang yang mudah mengampuni orang yang bersalah. Dan kami mau, yaitu menjadi orang-orang yang menolong, memulihkan orang-orang lemah, orang-orang yang sakit dan terluka, orang yang butuh pertolongan. Tolong aku, ya Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk bisa, ya Tuhan, hidup, ya Tuhan, dengan kemurahan hati. Terima kasih karena kami butuh kemurahan-Mu. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Biarlah, ya Tuhan, kami akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kami sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus, saudaraku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa aku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama-Nya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur? Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat.
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.